Dampak penjajahan bangsa Eropa. Yang pertama, pengaruh kolonialisme Portugis. Agama. Menurut Dennis Lombard, umat Kristen tertua Indonesia adalah Katolik. Penyebaran agama ini dimulai jauh sebelum kedatangan bangsa Portugis, yaitu sejak abad ke-14. Pada abad itu, sejumlah rohaniawan Katolik singgah di Nusantara. Penyebaran agama Katolik dengan pengaruh yang paling besar terjadi pada saat kedatangan bangsa Portugis di Nusantara. Komunitas Kristen yang dipengaruhi bangsa Portugis tersebar di Kepulauan Maluku dan daerah tertentu di Kepulauan Sunda Kecil, seperti Nusa Tenggara Timur. Misionaris terkemuka yang datang ke Maluku adalah Franciscus Xaverius, seorang anggota Serikat Yesus. Ia mengunjungi Ambon, Ternate, dan Halmahera antara tahun 1546 hingga 1547. Misionaris lainnya adalah para biarawan dari Ordo Fransiskan dan Dominikan. Mereka memperkenalkan agama Katolik di kalangan penduduk Nusa Tenggara Timur yang berpengaruh di Larantuka atau Flores Timur. Selanjutnya, mereka juga menyebarkan agama Katolik ke Minahasa, Bolang Mongundo, Pulau Siau, Sangiheta Laut, Blambangan, dan Panarukan. Agama Katolik yang dibawa bangsa Portugis dan juga Spanyol berkembang sangat baik di Flores dan Timor, yaitu Timor Barat dan Timor Leste. Bahasa. Dalam bidang bahasa, banyak kosakata Portugis yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, contohnya armada, bendera dari kata bandera, gereja dari kata igreja, keju dari kata queijo, lemari dari kata almario, dan sebagainya. Kesenian. Pengaruh Portugis dalam bidang kesenian tampak pada musik roncong. Kita masih bisa menemukan peninggalannya di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Penduduk awal kampung ini berasal dari berbagai koloni Portugis di Malaka, Pantai Malabar, Kalkuta, Surate, Coromandel, Goa, dan juga Sri Lanka. Yang kedua, pengaruh kolonialisme Belanda. Pendidikan. Sistem pendidikan barat di Indonesia digarap Belanda sejak abad ke-18. Pada akhir abad ke-19, sistem pendidikan yang berkembang di Indonesia semakin banyak. Sistem pendidikan diselenggarakan oleh berbagai elemen. Ada yang diselenggarakan oleh kelompok keagamaan, dan ada pula yang diselenggarakan langsung oleh pemerintah kolonial Belanda. Sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh kelompok keagamaan lebih menitik beratkan pada pendidikan agama seperti agama Islam. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda menekankan pada sistem pendidikan barat dengan acuan kurikulum. Perhatian pada pendidikan semakin tegas karena adanya politik etis yang diberlakukan pada tahun 1911 melalui tokoh liberalnya, Van Deventer. Sebelum politik etis, tujuan pembentukan sistem pendidikan Belanda bagi orang Indonesia hanya sekedar untuk menyediakan tenaga ahli yang murah untuk mengerjakan administrasi kolonial. Kebijakan politik etis mereorganisasikan serta mengembangkan sekolah-sekolah baru pada semua jenjang pendidikan. Contohnya, berupa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah-sekolah kejuruan seperti sekolah calon pegawai sipil pribumi, serta 2 sekolah kejuruan medis selevel universitas tingkat awal. Bahasa. Bahasa Belanda juga banyak memengaruhi bahasa Indonesia dan bahasa Jawa serta bahasa-bahasa Nusantara yang lainnya. Kata-kata pinjaman dalam bahasa Belanda ada banyak, seperti knalpot, vermak, gratis, hotspot, handel, dan lain-lain. Selain itu, ada pula beberapa kata yang dieja lain, namun pelafalannya masih sama atau mirip, seperti adopsi, baterai, bioskop, bagasi, dan lain-lain. Gaya hidup. Penjajah Belanda juga membawa gaya hidup yang memengaruhi kehidupan sebagian rakyat Indonesia. Karena itu muncullah istilah gaya hidup yang kebarat-baratan atau westernisasi. Gaya hidup yang kebarat-baratan itu, contohnya tampak dalam kebiasaan minum-minum keras, pesta, dansa,
gaya perkawinan, dan model berpakaian. Berkembangnya agama Kristen Protestan di Indonesia. Pada tahun 1617, Parlemen Belanda yang disebut Staten-Generaal menginstruksikan kepada Gubernur Jenderal VOC dan Raad van Indi untuk bertanggung jawab menyebarkan agama Kristen dan juga mengajarkannya melalui sekolah-sekolah. Saat ini kita juga dapat menyaksikan sebagian daerah di Nusantara yang mayoritas masyarakatnya beragama Kristen Protestan seperti Timor Barat, Sulawesi Utara, Tapanuli, Tanah Toraja, Maluku bagian selatan, dan lain-lain. Bidang ekonomi. Pengaruh ekonomi yang membekas berasal dari pemberlakuan sistem tanam paksa dan kebijakan pintu terbuka. Pengaruh sistem tanam paksa misalnya tampak dalam dua hal. Yang pertama, petani pribumi mulai mengenal jenis-jenis tanaman komoditas lain seperti kopi dan teh. Yang kedua, petani mulai mengenal sistem upah yang sebelumnya tidak dikenal. Bidang politik. Pengaruh penjajahan Belanda dalam bidang politik tampak dalam hal birokrasi. Sistem pemerintahan kolonial di bawah pimpinan gubernur jenderal dirancang seperti lembaga eksekutif yang sudah kita kenal sekarang. Bidang hukum. Jauh sebelum masa kolonialisme Barat, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat, yang merupakan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang biasanya tidak tertulis. Pada masa kolonialisme Belanda, hukum Belanda mulai diperkenalkan di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, bahkan sampai sekarang, sistem hukum Belanda itu pun dijadikan salah satu pilar sistem hukum Indonesia. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita mengenal paham liberalisme, yang berasal dari penerapan kebijakan pintu terbuka pada abad ke-18 oleh pemerintah kolonial. Kita juga mengenal teknologi berbasis mesin dari penjajah Belanda yang mengenalkan kepada Indonesia. Seperti mesin pengolah hasil bumi, teknologi transportasi maupun teknologi pertanian.